Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimud dhillah aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Wa qala aidan ma asaba bi musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Al-ayah amma ba'du. Masyiral hadirin jamaah majelis ta'lim rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam nuansa hari raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah ini, marilah kita senantiasa istiqomah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, keyakinan hati, kemantapan jiwa, juga Islam, kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan umur panjang, umur yang membawa berkah dan manfaat, serta kenikmatan kesehatan, sehat yang membawa manfaat. Itu semua andaikan kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan Allah akan memberikan dan menambah nikmat-nikmat yang lain kepada kita semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah majelis taklim rahimahullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan puasa adalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Marilah kita wujudkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun kita berada dan dalam situasi apapun, termasuk dalam situasi dan kondisi yang kita alami saat ini. Jangan sampai musibah yang melanda negara kita, daerah kita, wilayah kita justru akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita dari agama, mengabaikan agama, mengabaikan perintah-perintah syariat agama. Na'udzubillah, sehingga kita malas beribadah, putus asa, kecil hati, kita pesimis dalam hidup, sehingganya akan timbul rasa takut, khawatir yang berlebihan. Kita sebagai orang yang beriman harus yakin dan percaya, ma asoba bi musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah yang terjadi kecuali berkat izin kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka akan diberi petunjuk hatinya, dan pasti itu ada hikmahnya. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Hadirin jamaah majelis taklim rahimakumullah, bukankah para nabi dan rasul sudah memberikan suri tauladan, contoh kepada kita semua? Nabi Ayub misalnya dilanda penyakit, ujian sakit bertahun-tahun. Nabi Yunus pernah dikarantina di dalam perut ikan selama 40 hari 40 malam. Nabi Muhammad berkholwat di Gua Hiro 1 bulan penuh, dan kita umat Islam melaksanakan kewajiban puasa selama sebulan penuh pada bulan Ramadan, yang itu semua pasti Allah akan memberikan hikmah-hikmah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangannya, Allah akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin jamaah majelis taklim rahimahullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam nuansa hari raya Idul Fitri ini, marilah kita jadikan ibadah yang kita lakukan setiap pada bulan Ramadan menjadi hari peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, marilah kita isi nuansa Idul Fitri ini dengan melakukan beberapa amal ibadah. Yang pertama, marilah kita memperbanyak membaca kalimat takbir.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan kita membaca takbir berarti kita mengagungkan asma Allah, meyakini akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita isi nuansa Idul Fitri ini dengan tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, menjalin silaturahim walaupun toh hanya melalui media sosial ataupun social distancing, physical distancing, atau dengan menjaga jarak. Berkunjung ke rumah, berjabatan tangan satu sama lain itu memang sebuah anjuran dari agama, perintah agama, dan disunahkan hukumnya. Akan tetapi apabila itu mengandung mudarat atau unsur yang membahayakan, maka hendaknya ditinggalkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, la dororo wala diror, jangan engkau membahayakan dirimu sendiri dan membahayakan orang lain. Adapun yang ketiga, marilah kita isi nuansa Idul Fitri ini dengan menjaga kebersihan dan kesucian. Al-Islamu nadhif fatanadhafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nadhif. Islam itu bersih, maka jadilah kalian semua orang yang membersihkan diri. Sesungguhnya tidak ada orang yang masuk surga kecuali orang yang bersih. Marilah kita jaga keluarga kita, orang tua kita, anak cucu kita, saudara kita untuk tetap menjaga kebersihan. Dengan seringkali kita berwudu, mungkin mandi, cuci tangan sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sesudah aktivitas dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah akan memuliakan dan menyukai amal ibadah kita. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Adapun yang keempat, marilah kita isi nuansa Idul Fitri tahun ini dengan berikhtiar, doa, dan tawakal. Apalagi di masa-masa saat ini, kita sebagai makhluk yang lemah, tidak berdaya, yang hanya bisa kita lakukan adalah ikhtiar dan doa serta tawakal. Doa tawakal yang tanpa diiringi dengan ikhtiar maka sulit untuk mencapai keberhasilan, dan ikhtiar tanpa doa dan tawakal maka akan hilang sebuah keberkahan. Maka jadikan ikhtiar, doa, dan tawakal sebagai tiga kekuatan untuk menghadapi dan menyikapi situasi dan kondisi saat ini. Mudah-mudahan dengan kita menjaga ikhtiar, doa, dan tawakal, Allah akan mengabulkan doa dan permohonan kita semua. Marilah kita sama-sama jaga keluarga kita, orang tua kita, anak cucu kita, saudara, dan sesama untuk saling menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga kebersihan, serta berikhtiar, doa, dan tawakal. Mudah-mudahan dengan amal ibadah tersebut akan menjadi wasilah mendapatkan naungan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan kemenangan di hari raya Idul Fitri tahun ini. Taqabbalallahu minna wa minkum waj'alna wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kullu am wa antum bil khair. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon maghfirah. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.